Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023, saya akan mengomentari Mahfud MD menyatakan kita sejajar dengan DPR RI. Mahfud MD mendapat informasi transaksi gelap tersebut dari PPATK, termasuk bawahannya. Pada waktu Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan di depan Komisi 3 DPR RI, dan Mahfud MD mendapat informasi transaksi gelap tersebut dari PPATK, termasuk bawahannya. Dalam penjelasan tersebut, anggota DPR RI melakukan tudingan dan ancaman kepada Mahfud MD yang tidak pantas dilakukan. Tudingan dan ancaman anggota DPR RI kepada Mahfud MD antara lain Arteria Dahlan menyatakan transaksi gelap sebesar 349 triliun diperoleh dari PPATK masih masuk rahasia negara, maka Mahfud MD tidak boleh menyampaikan ke publik. Ancaman hukumannya 4 tahun. Tetapi saking kesalnya Arteria Dahlan kepada Mahfud MD menyampaikan ke publik lalu mengancam Mahfud MD dilaporkan ke aparat penegak hukum. Hukumannya 4 tahun. Benny Kaharman menyatakan menanya Mahfud MD seperti polisi memeriksa maling dan menuduh Mahfud MD mencari panggung untuk nyapres tahun 2024 nanti. Arsul Sani menyatakan dari keempat kewenangan Mahfud MD tidak ada diatur bisa menyampaikan ke publik transaksi gelap sebesar 349 triliun. Melihat tudingan dan ancamannya tidak pantas dilakukan anggota DPR RI, sampai Mahfud MD menyatakan bahwa Mahfud MD sejajar dengan anggota DPR RI, maka harus disampaikan dengan baik. Setiap masalah didiskusikan dengan baik, karena selaku anggota DPR RI mempertahankan pendapatnya demi kepentingan rakyat. Dalam jabatan kesetaraan tidak boleh mengancam-ngancam dan berlagak seperti polisi memeriksa maling, dan harus disampaikan dengan baik, didiskusikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang baik demi kepentingan rakyat. Harapan saya, anggota DPR RI belajar menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan pendapat, terlebih anggota DPR lembaga terhormat di tengah-tengah masyarakat. Malu sama rakyat melihat cara anggota DPR menyampaikan pendapatnya seperti adu kekuatan, seperti preman yang terlalu mengandalkan jabatannya, seakan lebih tinggi jabatannya dari Mahfud MD sehingga seenaknya mengancam-ngancam Mahfud MD. Pada waktu Mahfud MD menjelaskan transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan di depan Komisi 3 DPR RI, Mahfud MD mendapat informasi transaksi gelap tersebut dari PPATK, termasuk bawahannya. Dalam penjelasan tersebut, anggota DPR RI melakukan tudingan dan ancaman kepada Mahfud MD yang tidak pantas dilakukan. Tudingan dan ancaman anggota DPR RI kepada Mahfud MD antara lain Arteria Dahlan menyatakan transaksi gelap sebesar 349 triliun diperoleh dari PPATK masih masuk rahasia negara, maka Mahfud MD tidak boleh menyampaikan ke publik. Tetapi saking kesalnya Arteria Dahlan kepada Mahfud MD menyampaikan ke publik lalu mengancam Mahfud MD dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ancaman hukumannya 4 tahun. Benny Kaharman menyatakan menanya Mahfud MD seperti polisi memeriksa maling dan menuduh Mahfud MD mencari panggung untuk nyapres tahun 2024. Arsul Sani menyatakan dari keempat kewenangan Mahfud MD tidak ada diatur bisa menyampaikan ke publik transaksi gelap sebesar 349 triliun.
melihat tudingan dan ancamannya tidak pantas dilakukan anggota DPR RI, sampai Mahfud MD menyatakan bahwa Mahfud MD sejajar dengan anggota DPR RI, maka harus disampaikan dengan baik setiap masalah didiskusikan dengan baik, karena selaku anggota DPR RI mempertahankan pendapatnya, demikian juga Mahfud MD mempertahankan pendapatnya demi kepentingan rakyat. Dalam jabatan kesetaraan tidak boleh mengancam-ngancam dan berlagak seperti polisi memeriksa maling. Dan harus disampaikan dengan baik, didiskusikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang baik demi kepentingan rakyat. Harapan saya anggota DPR RI belajar menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan pendapat, terlebih anggota DPR, lembaga terhormat di tengah-tengah masyarakat. Malu sama rakyat melihat cara anggota DPR menyampaikan pendapatnya seperti adu domba seperti adu kekuatan, seperti preman yang terlalu mengandalkan jabatannya, seakan lebih tinggi jabatannya dari Mahfud MD, sehingga seenaknya mengancam-ngancam Mahfud MD. Sekian dan terima kasih.